Perkenalkan, nama saya Amelia Primasita dengan NIM 240910201060. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Novitasari dengan NIM 2408 1030 1110. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila Rayani dengan NIM 2408 1030 1097. Perkenalkan, nama saya Yuri Nadi Prisanti dengan NIM 2409 10201098. Perkenalkan, nama saya Anissa Hina Febrianti dengan NIM 2409 1020 1011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Murni selaku dosen mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil analisis kasus terkait pelanggaran hak dan kewajiban di kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, kami ingin berterima kasih kepada teman-teman yang akan menyimak video presentasi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan membahas pelanggaran hak dan kewajiban di kehidupan bermasyarakat pada kasus KDRT Cut Intan Nabila. Kasus KDRT Cut Intan Nabila, kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dialami oleh selebgram Cut Intan Nabila ramai dibicarakan oleh publik. Selain ramai menjadi perbincangan, netizen rela mengawal kasus KDRT Cut Intan Nabila sampai tuntas. Sebagaimana diketahui, kasus KDRT yang dialami oleh Cut Intan Nabila menjadi viral di media sosial setelah rekaman CCTV mengenai penganiayaan terhadap dirinya tersebar pada Selasa 13 Agustus tahun 2024. Dalam video tersebut, Cut Intan Nabila mendapatkan kekerasan dari suaminya sendiri, yaitu Armor Toreador, ketika berada di atas kasur bersama anak ketiganya yang masih berusia 1 bulan. Lalu apa sih yang menyebabkan sehingga kasus KDRT ini bisa terjadi? Penyebab yang pertama adalah sang suami ketahuan sering menonton video porno. Dalam sebuah sumber dikatakan seseorang yang sering menonton video porno akan tidak stabil secara emosi. Sehingga dapat dikatakan dalam kasus ini, ketika Cut Intan berusaha menegur sang suami yang kepergok menonton video porno, sang suami justru malah emosi dan berujung kepada tindak kekerasan dan penganiayaan kepada sang istri. Penyebab yang kedua adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami. Dalam beberapa sumber menyebutkan bahwa memang sudah banyak nama wanita yang mewarnai rumah tangga antara Cut Intan dan Armor ini, sehingga kedua sebab inilah yang pada akhirnya menyebabkan Cut Intan memberanikan diri untuk melaporkan kasus KDRT ini, lantaran dirinya memang sudah tidak kuat menahan rasa sakit hatinya. Untuk selanjutnya adalah siapa yang melanggar dan siapa yang dilanggar dalam kasus tersebut. Untuk siapa yang melanggar adalah Armor Toreador Gustivante, di mana sebagai suami korban dan juga kepala rumah tangga. Dan untuk siapa yang dilanggar adalah Cut Intan Nabila, di mana posisinya sebagai istri dari Armor. Dalam poin bentuk pelanggaran, yang pertama ada melanggar hak istri. Hak istri dalam sebuah keluarga yaitu istri berhak mendapatkan nafkah, mendapatkan perlakuan baik, dan mendapatkan kasih sayang. Sudah seharusnya seorang istri mendapatkan haknya jika telah melaksanakan kewajibannya. Istri dapat menuntut suami apabila dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Dalam kasus KDRT yang dialami oleh Cut Intan Nabila, sudah terlihat jelas bahwa dia berada di titik puncak kekecewaannya karena mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari suaminya, Armor Toreador. Yang kedua adalah melanggar kewajiban suami sebagai kepala keluarga. Kewajiban suami dalam sebuah rumah tangga adalah memberi nafkah, menjadi pemimpin bagi keluarganya dengan penuh tanggung jawab, membantu tugas istri sehari-hari seperti mengasuh dan mendidik anak-anak mereka, serta seharusnya bisa menjadi pelindung bagi keluarganya. Yang ketiga yaitu melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindaklanjuti kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban dalam kekerasan rumah tangga. Penanggulangan masalah dapat kita ketahui dalam kasus KDRT antara Cut Intan Nabila dan juga Armor belum mendapatkan titik akhir yang jelas. Hal ini dikarenakan Cut Intan Nabila belum melanjutkan kasus tersebut dikarenakan masih trauma akan kasus ini. Dan menurut kelompok kami, tindakan yang dilakukan Cut Intan Nabila sudah benar dikarenakan melaporkan kepada pihak yang berwajib dan tidak memberikan keringanan hukuman kepada Armor, yaitu tepatnya selama 5 tahun. Ternyata Armor juga melakukan tindak perselingkuhan kepada Cut Intan Nabila. Selain tindakan benar yang dilakukan oleh Cut Intan Nabila dan juga penegak hukumnya, ternyata pihak kepolisian juga melakukan atau menetapkan 3 lapis pasal kepada Armor, yaitu yang pertama pasal 44 ayat 2 nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan lama penjara 10 tahun dan denda sebesar 30 juta. Yang kedua yaitu pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan lama penjara
4 tahun 8 bulan dan denda sebesar 72 juta. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pasal 351 KUHP dengan pidana penjara kurang lebih 5 tahun dan juga denda sebesar 72 juta. Sebagai tambahan, jika ada yang mengalami kasus KDRT serupa, lakukanlah hal-hal berikut ini. Yang pertama, kumpulkan bukti. Semua bukti yang Anda miliki seperti bekas luka, video kekerasan, ataupun pesan ancaman. Yang kedua, amankan diri. Prioritaskan keselamatan diri Anda dan anak-anak Anda, lalu carilah tempat untuk berlindung. Yang ketiga, segera laporkan kasus KDRT tersebut kepada pihak yang berwajib seperti polisi, Komnas Perempuan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Solusi agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Yang pertama, menyelesaikan masalah rumah tangga dengan musyawarah dan kepala dingin. Yang kedua, mampu menjalin komunikasi dengan baik. Yang ketiga, mampu mengelola emosi dan juga bertindak dengan bijak. Yang keempat, yaitu mempelajari mengenai KDRT dan menghindarinya. Solusi pencegahan yang kelima adalah dengan cara memenuhi kebutuhan rohani, yaitu dengan cara mengamalkan ajaran agama, baik itu yang berkenaan dengan larangan menonton video porno, ataupun bagaimana cara membangun rumah tangga yang harmonis. Lalu yang keenam, bisa dengan memahami bagaimana menyelesaikan konflik secara konstruktif dan tidak melibatkan emosi. Kemudian yang ketujuh, bisa dengan selalu menghargai dan mengapresiasi hal-hal kecil yang dilakukan oleh pasangan. Kemudian yang terakhir, bisa dengan cara menanamkan sikap kejujuran dan transparan sehingga bisa membangun kepercayaan baik itu antara suami dan istri maupun antar anggota keluarga. Dengan begitu dapat disimpulkan pada kasus ini, Armor telah melakukan pelanggaran hak dan kewajibannya sebagai seorang suami karena telah melakukan KDRT kepada istri dan juga anaknya. Jut Intan selaku istri dan juga korban telah menindaklanjuti kasus ini dengan benar, yaitu telah melaporkan kepada pihak yang berwenang dan juga tidak memberikan keringanan kepada sang pelaku. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kalimat. Kami kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.